Cerita dimulai dari munculnya dua pertarungan yang berada di tempat yang berbeda. Saat ini di suatu planet yang jauh dari bumi, Boruto sedang berhadapan dengan satu makhluk api abadi yang sangat luar biasa kuatnya dan juga dikendalikan oleh pemimpin tertinggi dari planet ini, dan juga ada Itachi bersama Sasuke di sana. Bahkan Amado juga terjebak dalam pertempuran ini. Sedangkan di area luar desa Konoha, sudah pecah pertarungan dahsyat antara Madara dan Tobirama bersama tim Orochimaru. Mereka berhadapan dengan suatu misteri yang sangat merepotkan. Ada 7 makhluk yang berasal dari planet lain dan 2 dari mereka menghadapi Madara dan yang lainnya. Makhluk ini tidak bisa dianggap remeh sedikit pun. Sebab dari sejarah yang sangat panjang, mereka adalah bebuyutan dari klan Otsutsuki di masa lalu. Dan kini mereka menginvasi Konoha setelah Otsutsuki benar-benar punah dikalahkan Boruto semuanya tanpa tersisa satupun. Kali ini, pertarungan hebat disajikan oleh Madara. Dia benar-benar sangat antusias melawan musuh yang ada di depannya. Sebab sebelumnya, Madara sangat kebosanan saat tidak melakukan apapun setelah musuh seperti Otsutsuki sudah dimusnahkan, dan dia menganggap kehadiran mereka sangat bagus untuknya agar tidak membuatnya dirinya semakin jenuh. Berbeda dengan Tobirama, dia sangat menyayangkan hal ini terjadi, sebab sangat terlalu cepat setelah kemenangan umat manusia melawan Otsutsuki, dan kini mereka harus dihadapkan dengan sesuatu yang kembali mengancam keamanan desa. Walau bagaimanapun, hanya Konoha satu-satunya desa yang tersisa, dan tidak ada satupun yang bertahan akibat kehancuran panjang melawan peperangan Otsutsuki sebelumnya. Kembali ke area pertempuran. Saat itu Madara menatap dingin satu makhluk dari planet lain itu, dan dia mengamati kalau pergerakannya tidak cukup buruk saat menghindari serangan Susanoo beruntung miliknya. Tapi Madara juga melihat di area Tobirama yang melawan satunya lagi. Mereka cukup kesulitan melawan makhluk itu, dan terus-terusan menghindar. Tapi Madara yang kini sudah berubah dan tidak sedingin sebelumnya. Dia terus memperhatikan kedua musuh yang menjadi ancaman Konoha, sebab prioritas mereka satu-satunya adalah agar pertempuran ini tidak diketahui oleh siapapun yang ada di dalam desa. Sebab itu akan membuat kepanikan besar bagi warga desa. Rasa traumatik mereka masih sangat melekat akibat pertarungan panjang melawan Otsutsuki sebelumnya yang menghancurkan Konoha sampai luluh lantah. Saat itu Madara berdiri beberapa meter dari makhluk asing tersebut. Sementara sisa-sisa tanah yang hancur masih berterbangan di udara. Susanoo raksasa yang sebelumnya ia gunakan telah beberapa kali menebas tubuh makhluk tersebut, tetapi semuanya sia-sia. Setiap kali pedang cakra mendekat, makhluk itu bergerak seolah-olah sudah mengetahui arah serangan sebelum Madara mengayunkannya. Bahkan ketika Madara mempercepat gerakannya, makhluk itu hanya memiringkan tubuhnya sedikit dan membiarkan pedang Susanoo melewati tubuhnya. Madara akhirnya menghentikan serangannya, tatapannya berubah menjadi lebih serius dan berkata menyaksikan itu. Kau semakin lama semakin menarik, kau bukan hanya cepat. Kau bisa membaca semua gerakanku. Mendengar hal tersebut dari Madara, makhluk itu tersenyum tipis dan menjawab, sayangnya aku bukan membaca. Aku hanya melihat kemungkinan dari setiap gerakanmu, hanya itu saja yang aku lakukan dari tadi. Mendengar hal itu Madara terdiam sesaat. Kalimat itu justru membuatnya semakin penasaran. Tapi ada yang aneh, Madara perlahan menghilangkan Susanoo-nya dan tiba-tiba berkata, mari kita lihat seberapa jauh kemampuanmu jika aku berhenti menggunakan kekuatan yang sudah kau pahami. Aku ingin menari lebih lama darimu sebelum santapan hidangan utama aku nikmati. Cakra mulai mengalir deras dari tubuh Madara, tetapi kali ini tidak membentuk Susanoo. Tanah di bawah kakinya retak, udara di sekelilingnya bergetar. Dalam sekejap Madara menghilang dari pandangan. Makhluk itu langsung mengangkat lengannya, tetapi Madara sudah berada di belakangnya. Sebuah tendangan keras menghantam punggungnya dan membuat tubuh makhluk itu melesat menabrak batu besar. Namun sebelum batu tersebut runtuh, Madara sudah menyusul dengan rentetan serangan tangan kosong. Saat itu pukulan pertama ditangkis, dan pukulan kedua bisa dihindari. Tetapi pada saat pukulan ketiga, akhirnya Madara berhasil mengenai bahunya. Untuk pertama kalinya, makhluk itu terdorong beberapa meter. Saat itu Madara tersenyum dan berkata, sedikit mengecewakan,
Aku hanya ingin mengadu taijutsu denganmu, tapi sepertinya kelemahanmu sudah sangat terlihat jelas makhluk asing. Di sisi lain medan perang, suara ledakan terdengar bertubi-tubi. Tobirama berdiri di tengah reruntuhan, matanya mengawasi makhluk asing yang terus berpindah tempat. Orochimaru, Kabuto, dan Suigetsu bergerak mengapit dari 3 arah berbeda. Saat itu Kabuto berkata, "Kecepatannya terlalu tinggi, bahkan mataku kesulitan mengikuti pola pergerakannya." Tobirama menjawab, "Jangan mencoba mengejarnya, biarkan dia yang mengejar kita." Mendengar itu Orochimaru membalas, "Kau sudah menemukan cara menghadapinya Nidai Mahokage, dari tadi dia bisa muncul dan membuat jutsu kita mengenai pengguna aslinya seperti yang kurasakan sebelumnya?" Tobirama berkata, "Sayangnya belum, tapi aku sudah menemukan satu hal celah yang dari tadi aku amati." Saat itu Tobirama menunjuk ke tanah dan berkata lagi, "Dia selalu kembali ke titik yang sama setelah menyerang, dan selalu seperti itu dari awal pertarungan kita." Orochimaru langsung memahami maksud Tobirama dan menjawab, "Jadi kita bukan perlu menangkap tubuhnya. Kita hanya perlu menangkap tempat dia akan berada, itu layak untuk dicoba." Mendengar itu Kabuto membalas, "Kalau begitu, kita jadikan seluruh medan perang sebagai perangkap, aku akan ikut membantu membuat jebakan." Kembali ke pertarungan Madara. Makhluk asing itu bangkit dari reruntuhan dengan darah berwarna gelap mengalir dari sudut bibirnya. Ia menyentuh luka di bahunya, lalu memandang darah di jarinya dengan ekspresi yang berubah. Saat itu dia berkata, "Sudah lama sekali aku melihat aliran darah ini, ada makhluk dari planet ini yang mampu membuatku terluka. Aku kira Boruto yang terkuat, tapi kau juga sangat menarik." Madara yang mendengar itu tidak menggubris sama sekali. Saat itu cakra Madara kembali meningkat dan tiba-tiba berkata, "Aku ingin tahu kemampuanmu yang sebenarnya. Aku akan menghabisi kalian satu persatu, dan membuat rekanmu yang lain menjemput mayatmu nanti." Mendengar ucapan Madara, senyum makhluk itu menghilang. Untuk pertama kalinya, aura sadis dan kasar yang sangat pekat memenuhi tubuhnya dan berkata, "Kau benar-benar tidak memahami situasi. Kami datang bertujuh. 2 sudah turun menghadapi kalian saat ini dan 5 lainnya masih menunggu." Mendengar hal tersebut, tatapan Madara berubah tajam. Ia langsung memikirkan Tobirama dan kelompoknya. Dia khawatir sisa dari makhluk angkasa ini mulai datang ke sini dan membahayakan Tobirama dan yang lainnya. Tapi bagi Madara, dia tidak khawatir dengan dirinya sendiri. Saat itu makhluk tersebut tiba-tiba menghilang. Madara langsung memutar tubuhnya dan menahan sebuah pukulan yang hampir menghantam wajahnya. Benturan tersebut menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan pepohonan di belakang mereka. Madara terdorong beberapa meter, tetapi ia tidak jatuh. Saat itu Madara membersihkan darah tipis di sudut bibirnya dan berkata singkat, "Jadi kau selama ini menahan diri ya? Benar-benar membosankan." Makhluk itu tidak menjawab. Ia langsung menyerang lagi. Kali ini kecepatannya jauh berbeda. Setiap pukulan membawa tekanan yang membuat tanah terbelah. Madara menangkis satu demi satu, tetapi beberapa serangan mulai mengenai tubuhnya. Sebuah pukulan menghantam rusuk Madara dan membuatnya terlempar. Alhasil Madara berguling di tanah, lalu berhenti dengan satu lutut menyentuh permukaan tanah untuk menahan agar dia tidak semakin jauh terlempar. Saat itu Madara berdiri dan memejamkan mata sejenak. Ia tidak lagi mengandalkan pandangannya untuk membaca lawan. Ia merasakan perubahan udara, getaran tanah, dan aliran cakra yang bergerak di sekelilingnya. Ketika makhluk itu kembali menyerang, Madara tidak menghindar. Ia menunggu sampai jaraknya sangat dekat. Madara memutar tubuh dan menghantamkan telapak tangannya tepat ke dada makhluk itu. Serangan tersebut tidak terlihat besar, tetapi cakra Madara meledak dari jarak dekat. Tubuh makhluk itu terpental dan menabrak tanah berkali-kali. Saat itu Madara mengejarnya, lalu membentuk segel jutsu di tangannya dan mengeluarkan akar kayu yang menyerang dari berbagai arah. Saat itu makhluk tersebut mulai kewalahan menghindari serangan kayu Madara, dan kemudian dia berkata, "Kau mengubah pola serangan dan gaya bertarungnya, cukup hebat." Mendengar itu Madara tersenyum dan menjawab, "Aku tidak perlu menjadi lebih kuat darimu. Aku hanya perlu membuatmu tidak tahu serangan mana yang asli, dan kau cukup kewalahan saat menerima serangan dadakan."
Kembali lagi ke sisi lain pertarungan. Saat itu, perangkap Tobirama mulai bekerja. Makhluk asing yang mereka hadapi tiba-tiba berhenti di tengah udara. Ia menatap ke bawah dan melihat pola tanda yang telah ditanam Tobirama di seluruh area. Makhluk itu menyadari sesuatu. Tapi tiba-tiba Tobirama muncul tepat di belakangnya. Dalam sekejap Tobirama melakukan teleportasi berulang kali, berpindah dari satu tanda ke tanda lainnya. Serangan datang dari segala arah. Orochimaru memanfaatkan celah tersebut untuk meluncurkan serangan dari bawah, sementara Kabuto menyerang dari belakang. Suigetsu mengubah tubuhnya menjadi aliran air dan menyelimuti kaki makhluk itu. Alhasil, sebuah ledakan besar kembali terus terjadi, namun ketika asap menghilang, makhluk itu masih berdiri. Tubuhnya terluka, tetapi matanya justru bersinar semakin terang dan berkata, "Kalian cukup menghibur. Tapi mari kita sedikit naikkan tensi pertarungan ini agar menjadi lebih seru, bersiaplah." Kembali ke medan pertarungan Madara, pertempuran berubah menjadi jauh lebih brutal. Makhluk asing itu akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya. Tubuhnya dilapisi energi aneh yang membuat ruang di sekelilingnya bergetar. Batang-batang kayu Madara yang sebelumnya mengepungnya langsung dihancurkan hanya dengan satu gelombang energi. Alhasil Madara terpaksa mundur. Makhluk itu menatapnya dan berkata, "Sekarang kau mengerti kenapa planetmu tidak akan bertahan jika 7 dari kami turun sekaligus. Bahkan Otsutsuki yang sebelumnya kalian lawan bukan ancaman serius bagi kami setelah mereka semua lari terbirit-birit saat kehadiran kami melawan mereka di masa lalu." Mendengar hal tersebut Madara terdiam. Ia tidak takut. Justru pikirannya bergerak cepat. Jika makhluk ini saja mampu memaksanya bertarung serius, bagaimana dengan 6 lainnya? Apakah Tobirama mampu bertahan? Apakah Orochimaru, Kabuto, dan Suigetsu bisa menahan yang kedua? Dan yang paling penting, berapa lama sebelum 5 makhluk yang tersisa ikut turun? Saat itu Madara berkata, "Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkan kalian bertujuh bertemu, kalian akan membangunkan tidur siang orang-orang desaku yang ada di ujung sana." Setelah hal tersebut, Madara mengangkat tangannya. Cakra dalam jumlah besar mulai berkumpul, tetapi sekali lagi bukan Susanoo. Tanah di sekitar tubuhnya mulai melayang. Batu-batu besar terangkat ke udara. Makhluk asing itu menatapnya dengan waspada dan berkata, "Kali ini, apa yang akan kau lakukan? Sebuah trik sihir baru darimu?" Madara menjawab, "Menghentikan pertarungan ini dengan caraku sendiri, dan mengakhiri sebelum Boruto sampai ke sini, dia tidak perlu repot-repot untuk menghadang kalian." Setelah hal tersebut, tiba-tiba Madara melesat maju. Tetapi kali ini bukan untuk menyerang tubuh lawannya. Ia mengarahkan serangan ke tanah di bawah mereka. Ledakan cakra menghancurkan seluruh area dan menciptakan jurang raksasa. Alhasil makhluk itu kehilangan pijakan. Madara memanfaatkan sepersekian detik tersebut untuk menyerang langsung ke arah wajahnya dengan batang besi yang keluar dari tangan Madara. Tetap makhluk itu berhasil menahan besi yang ingin menusuk dirinya, tapi tiba-tiba dari bawah tanah, akar-akar raksasa muncul dan membelit tubuh makhluk tersebut. Saat itu makhluk tersebut meraung dan berusaha melepaskan diri dari ikatan itu. Tetapi Madara sudah berdiri di atas reruntuhan dan berkata dengan wajah dinginnya, "Kau terlalu sibuk menghindari seranganku sampai lupa memperhatikan pijakan yang ada di kakimu?" Namun sebelum Madara bisa melanjutkan serangan, langit tiba-tiba berubah gelap. Semua orang di kedua medan perang berhenti sesaat. Bahkan dua makhluk asing tersebut menatap ke atas. Sebuah tekanan cakra yang sangat besar muncul dari kejauhan. Tobirama mengangkat kepalanya dan merasakan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Bahkan dia berkata singkat, "Tidak mungkin." Alhasil, Orochimaru menatap langit dengan senyum yang perlahan menghilang. Kabuto menelan ludah. Suigetsu bahkan mundur beberapa langkah. Madara juga tidak bergerak. Untuk pertama kalinya, ekspresinya benar-benar serius. Dari balik awan, terlihat cahaya aneh yang semakin mendekat. Satu cahaya berubah menjadi 2, kemudian 3, 4, 5. Madara langsung mengepalkan tangannya dan memasang segel jutsu di tangannya dan berkata, "Jadi mereka akhirnya datang juga? Sialan, ini semakin berbahaya bagi desa." Mendengar itu, makhluk yang terjebak di hadapan Madara justru tertawa dan membalas, "Kau terlambat menyadarinya. Sepertinya mereka bosan menunggu kehadiran Boruto dan tertarik dengan pertempuran di sini."
Mendengar itu Madara menatap tajam ke arah langit dan menjawab, "Aku hanya baru menyadari bahwa pertarungan sebenarnya belum dimulai. Mau tidak mau ini akan menjadi alarm darurat buat Konoha. Sialan, aku tidak bisa menyembunyikan lagi pertarungan ini dari orang-orang desa yang baru saja mengalami kebahagiaan." Saat itu 5 sosok asing kini mulai turun dari langit. Sementara 2 makhluk yang sudah bertarung dengan mereka berdiri kembali. Alhasil Madara memandang ke arah Tobirama dari kejauhan dan Tobirama membalas tatapannya. Tidak ada kata-kata, tetapi keduanya memahami satu hal yang sama. Mereka sekarang bukan lagi bertarung untuk menang, mereka sedang bertarung untuk memastikan planet ini masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dan sayangnya, Otsutsuki bukanlah akhir. Itu sangat menjadi tamparan telak bagi mereka yang ada di sini sambil menunggu Boruto segera hadir. Di sisi lain, di salah satu bangunan utama Konoha, Naruto Uzumaki sebagai Hokage ke-7 sedang berkumpul bersama teman-teman satu angkatannya. Suasananya santai, bahkan beberapa di antara mereka sempat bercanda mengenai berbagai urusan desa. Saat itu Shikamaru duduk sambil memeriksa beberapa dokumen yang sudah hancur, dan Sakura berdiri di dekat jendela. Sementara Sai dan beberapa shinobi lainnya berdiskusi mengenai perkembangan desa yang baru saja pulih. Naruto sendiri awalnya ikut saling tertawa saat mereka saling bercanda santai, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Senyum di wajahnya menghilang, ia hanya menatap ke arah jendela, seolah mencoba mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Naruto perlahan berdiri dari kursinya dan berkata, "Kalian merasakan itu?" Sakura menjawab, "Merasakan apa?" Saat itu Naruto tiba-tiba menutup matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian mengaktifkan Sage Mode. Pola khas mulai muncul di sekitar matanya. Suasana ruangan langsung berubah. Dengan Sage Mode, inderanya menyebar jauh melampaui batas penglihatan biasa. Ia merasakan aliran cakra manusia di seluruh Konoha. Ia merasakan hembusan angin, pepohonan, hewan-hewan yang bergerak di hutan, bahkan perubahan kecil pada permukaan tanah. Namun di luar wilayah desa, sesuatu terasa sangat berbeda, bukan sekadar cakra besar. Ada benturan energi yang begitu dahsyat hingga alam di sekitarnya seperti sedang berteriak. Naruto membuka matanya dan berkata, "Ada sesuatu di luar desa. Aku belum tahu pasti, tapi ini bukan pertarungan biasa." Saat itu Shikamaru bertanya kepada Naruto, "Seberapa jauh dari desa?" Naruto mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah luar desa, dan membalas, "Cukup jauh sehingga kalian tidak bisa merasakannya dengan cakra biasa. Tapi, tunggu sebentar." Naruto berhenti sejenak, wajahnya berubah semakin tegang. Ada sesuatu yang aneh. Mereka sengaja menahan pertarungannya, aku bisa merasakan gelombang cakra yang sangat besar, tapi sebagian besar tekanannya seperti ditekan ke dalam. Mereka sedang berusaha supaya energi pertarungan itu tidak menyebar. Shikamaru langsung memahami maksudnya dan berkata, "Jadi siapapun yang bertarung di luar sana, tidak ingin Konoha tahu? Kalau begitu, mereka sengaja menjauhkan pertarungan dari desa, dan itu justru membuatku semakin khawatir." Saat itu sebuah ledakan kembali mengguncang langit. Kali ini begitu besar hingga Naruto dapat merasakannya dengan jelas meskipun para penduduk desa tidak mendengar suara apapun. Sage Mode-nya bereaksi seketika. Jika orang-orang yang bertarung di luar sana benar-benar sedang berusaha menyembunyikan kekuatan mereka, maka berarti apa yang Naruto rasakan sekarang hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya. Dan jika kelima makhluk lainnya benar-benar turun ke medan perang, tidak ada jaminan pertempuran itu akan tetap berada jauh dari Konoha. Naruto perlahan mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Aku akan pergi ke luar desa. Aku harus tahu siapa yang sedang bertarung di sana." Alhasil, pertarungan yang awalnya disembunyikan untuk menjaga ketenangan Konoha perlahan mulai terdengar dan dirasakan siapapun di sana. Saat ini hanya Naruto yang tahu dan dia meluncur kencang berlari dengan cepat dan masuk ke dalam mode Sage dengan aliran cakra para biju yang perlahan mulai menyelimuti dirinya. Sebab Naruto tahu yang ada di luar sana adalah cakra, Madara dan yang lainnya. Dan dia segera menuju ke area pertarungan dengan pesan singkat kepada Shikamaru agar menyembunyikan hal ini dari siapapun tanpa terkecuali. Dia tidak ingin menimbulkan kekhawatiran untuk siapapun yang ada di dalam Konoha. Saat itu Naruto bergerak cepat meninggalkan Konoha, melompati satu pohon ke pohon lainnya tanpa mengurangi kecepatannya sedikit pun.
Angin pagi yang sebelumnya terasa hangat kini terasa aneh di kulitnya. Semakin jauh ia meninggalkan desa, semakin jelas tekanan yang ia rasakan melalui Sage Mode. Tidak ada suara pertempuran yang terdengar, tetapi alam di sekitarnya seolah kehilangan keseimbangannya. Bahkan pepohonan terlihat seperti tertiup angin yang tidak terasa oleh Naruto sendiri. Saat itu ia berhenti sejenak di atas sebuah dahan besar, lalu memejamkan mata. Seketika, inderanya menyebar jauh ke depan. Dua sumber energi masih bertarung. Namun sekarang Naruto bisa merasakan sesuatu yang lain. Ada energi yang jauh lebih besar, masih berada di kejauhan, tetapi perlahan bergerak mendekat. Namun baru beberapa detik Naruto kembali bergerak, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya dan orang itu berkata, "Kalau kau terus berlari seperti itu, kau akan sampai di sana dalam keadaan kehabisan tenaga." Mendengar itu Naruto langsung berhenti. Tubuhnya berputar cepat, tangannya hampir membentuk segel sebelum ia melihat sosok tersebut. Saat itu dia berkata, "Jiraiya Sensei, apa yang kau lakukan di sini?" Jiraiya melompat turun dan berjalan mendekatinya dan membalas, "Aku merasakan sesuatu yang aneh dari arah ini sejak beberapa menit lalu. Awalnya kukira hanya perubahan alam biasa, tapi semakin lama, tekanannya semakin jelas." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi kau juga merasakannya?" Mendengar itu Jiraiya mengangguk dan berkata, "Bahkan sebelum kau meninggalkan desa." Naruto menghela napas dan berkata, "Aku menggunakan Sage Mode untuk memastikan sumbernya. Ada dua makhluk yang sedang bertarung." Mendengar itu Jiraiya langsung menatap ke arah hutan. Naruto kemudian menambahkan dan berkata lagi, "Tapi ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Ada beberapa energi lain yang belum masuk ke dalam pertarungan." Jiraiya tidak langsung menjawab. Ia justru memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. "Sekarang aku merasakannya." Naruto menatapnya. "Berapa banyak?" Jiraiya membuka mata perlahan. Sulit memastikan jumlahnya. Energi mereka seperti sengaja disembunyikan. Naruto mengangguk. "Aku juga merasakan hal yang sama." Jiraiya kemudian berkata, "Tapi ada satu hal yang tidak masuk akal." Naruto bertanya, "Apa?" Jiraiya menatapnya tajam dan membalas, "Mereka tidak sedang menuju Konoha." Jiraiya menunjuk ke arah medan perang. "Mereka semua menuju ke sana." Seolah-olah ada sesuatu di lokasi itu yang jauh lebih penting daripada desa kita. Naruto terdiam. Kalimat Jiraiya membuat pikirannya semakin berat. "Kalau begitu kita harus mempercepat langkah." Namun Jiraiya langsung mengangkat tangan. "Tunggu." Naruto berhenti. "Kenapa?" Jiraiya menatap pepohonan di depan mereka. "Jangan bergerak dulu." Naruto mengaktifkan Sage Mode lebih dalam. "Ada apa?" Jiraiya tidak menjawab selama beberapa detik. Ia perlahan berjongkok dan menyentuh tanah. Tanah ini baru saja menerima tekanan besar. Dengan inderanya, ia merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Retakan kecil menjalar jauh di bawah permukaan tanah. Namun yang membuatnya merinding bukan retakan tersebut, dan bukan cakra biasa. Naruto menyentuh tanah itu. Seketika sebuah gambaran samar muncul dalam pikirannya, benturan kekuatan, ledakan, dan bayangan seseorang berdiri di tengah kehancuran. Naruto melangkah turun dari bukit, tetapi Jiraiya menahannya dengan satu tangan Naruto. Saat itu Jiraiya menatapnya serius dan berkata, "Begitu kita masuk ke wilayah itu, jangan langsung ikut bertarung karena kita belum tahu siapa kawan dan siapa lawan. Tobirama mungkin ada di sana. Tapi kalau dia sedang bertarung bersama orang lain, kita tidak boleh merusak strategi mereka hanya karena kita ingin membantu." Mendengar itu Naruto menatap ke arah medan perang dan membalas, "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Jiraiya membalas,
Kita lihat dulu. Namun sebelum mereka bergerak lagi, Jiraiya tiba-tiba menoleh ke belakang. Kita bukan satu-satunya yang merasakan pertempuran ini. Ada sesuatu yang baru saja masuk ke wilayah kita.